Saudara, sukses pelaksanaan KTT G20 tak lepas dari pengamanan pasukan TNI. Salah satu momen unik terungkap saat Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sempat mengecek pasukan yang bersembunyi di hutan mangrove. Puluhan prajurit TNI yang berkamuflase ditugaskan berhari-hari untuk menjaga Presiden Joko Widodo dan Presiden Amerika Serikat serta pemimpin negara G20 lain yang menanam bakau di Taman Hutan Raya Denpasar, Bali. Boleh disemprit lagi. Oh, ini dia. Oh, ini ada lagi? Ya. Coba disemprit. Oke, berapa orang di situ? Oke, coba hitung sampai 10. Oke, itu pakai para-para ya? Ini lagi surut atau pasang? Lagi surut. Kalau pasang sampai mana airnya? Batas pinggang. Oke. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengecek kesiapan pengamanan kawasan Taman Hutan Raya, tempat yang dikunjungi Kepala Negara saat KTT G20. Di tempat ini, Panglima TNI sempat berinteraksi dengan prajurit yang berjaga di antara pohon mangrove. Oke, berapa orang di situ? Oke, coba hitung sampai 10. Oke, itu pakai para-para ya? Ini lagi surut atau pasang? Lagi surut. Kalau pasang sampai mana airnya? Batas pinggang. Oke. Panglima sempat menanyakan bagaimana jika prajurit yang berada di antara pohon mangrove ingin istirahat makan. Namun, ternyata tersedia posko khusus jika prajurit berganti jaga atau beristirahat. Di sela acara KTT G20 di Nusa Dua Bali, Presiden Joko Widodo mengajak para kepala negara G20 untuk menanam bakau di Taman Hutan Raya Denpasar, Bali. Presiden Jokowi membagikan kisah sukses mengubah kawasan Taman Hutan Raya dari sebelumnya area tambak ikan yang terabrasi. Bersama Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan sejumlah kepala negara peserta G20, Jokowi menyebut lahan seluas 1.300 hektar ini merupakan rumah bagi 33 spesies mangrove. Di Tahura, Ngurah Rai ini adalah sebagai sebuah contoh sukses story bagaimana 1.300 hektar hutan mangrove itu ditanam, diperbaiki, dipelihara, yang ini sebelumnya adalah area tambak ikan, area yang terabrasi, kemudian sekarang menjadi rumah bagi 33 spesies mangrove, spesies pohon mangrove yang juga ini menjadi rumah bagi lebih dari 300 fauna seperti ikan, udang, burung, monyet, ular, semuanya bisa hidup di hutan mangrove. Ini sekali lagi adalah wujud konkret Indonesia dalam perubahan iklim. Oleh sebab itu, tadi saya sampaikan, Indonesia mengajak anggota negara-negara G20 untuk berkolaborasi, bekerja sama dalam sebuah aksi nyata untuk pembangunan hijau, pembangunan ekonomi hijau yang inklusif. Jokowi menyebut hutan ini adalah bentuk kontribusi Indonesia untuk penanganan perubahan iklim. Di tempat ini, lebih dari 300 fauna terdiri dari ikan, udang, burung, dan jenis lainnya ikut bernaung. Tim Liputan, Kompas TV.